warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran basis data. Awali dengan berdoa. Hari ini siapa yang bertugas? Saya saja Bu, saya. Ya sudah, silakan. Silakan Mas Irianto, silakan pimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita dahului dengan doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Irianto sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Mas Agus hadir? Baiklah, sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa kalian sebelumnya, di materi sebelumnya itu sudah belajar tentang struktur hierarki basis data. Kemudian kalian sudah belajar tentang hubungan antar entitas atau ERD, dan terakhir yang kemarin, baru minggu kemarin kita selesaikan itu adalah teknik normalisasi. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang perintah yang berhubungan dengan SQL. Apa itu SQL? SQL itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Pertama adalah tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu adalah menganalisis kelompok perintah yang termasuk DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Selanjutnya, kalian nanti membuat kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensinya, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menjelaskan tentang DDL, DML, dan DCL. Kemudian mampu menganalisis kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dengan benar. Dan yang terakhir adalah membuat daftar kelompok perintah dalam DDL, DML, dan DCL sesuai aturan yang ada. Selanjutnya, untuk materi kita hari ini adalah mengenal SQL. Yang pertama adalah aplikasi untuk membuat database. Yang kedua adalah kelebihan MySQL. Dan yang terakhir adalah klasifikasi perintah SQL. Ada yang mau disampaikan? Bu. Oh ya, silakan. Ya, yang saya dapatkan tadi di tayangan tadi, DDL itu digunakan untuk membangun kerangka database. Ya. Ada lagi yang lain? Dan DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam database. Itu yang saya baca tadi, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Memang benar. DDL itu digunakan untuk membangun kerangka database. Selain itu, pendefinisian basis data, DDL juga berfungsi untuk mengubah struktur database. Struktur yang diubah itu adalah tabel. Selain itu, DDL juga digunakan untuk melakukan penghapusan. Yang bisa dihapus di sini oleh DDL itu adalah database dan tabelnya. Sedangkan untuk DML itu memang fungsinya untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Jadi kelompoknya nanti Ibu urutkan sesuai absen ya. Jadi ada kelompok 1 ada Mas Agus, Mas Dwi, sama Mbak Eli. Itu ini akan dipecahkan oleh kelompok 1. Jadi permasalahannya adalah selama hampir 2 tahun Pak Andi merintis bisnis jual beli perangkat komputer. Untuk mengelola barang yang dijual, ia berencana membuat basis data agar data barang terkoordinasi dengan baik. Dalam menjalankan rencananya, ia mengalami kesulitan dalam menentukan software basis data yang akan digunakan. Permasalahannya adalah apa pengertian dan kegunaan software basis data. Ya, kami dari kelompok 1, Bu, mau mempresentasikan dari masalah Ibu tadi. Soalnya seperti ini. Selama hampir 2 tahun Pak Andi merintis bisnis jual beli perangkat komputer. Untuk mengelola barang yang dijual, ia berencana membuat basis data agar data barang terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan rencananya.
Nah, ia mengalami kesulitan Bu dalam menentukan software basis data yang akan digunakan. Apa pengertian dan kegunaan software basis data? Jadi setelah kami kerjakan sama teman-teman Bu, jawaban kami seperti ini. Software database merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database serta mengakses data secara umum. Fungsi software database sebagai berikut ya Bu. A merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah sistem informasi, merupakan dasar menyediakan informasi dari sebuah database. Yang ke B, menentukan kualitas informasi dengan tepat waktu dan relevan serta akurat. Yang C, mengurangi data ganda atau double, atau dalam kurung itu data redundansi. Kemudian yang terakhir Bu, yang D, mengaplikasikan basis data, hubungan antar data dapat lebih meningkat dengan baik. Itu Bu dari kelompok kami Bu, mohon dikoreksi kalau ada yang salah Bu ya. Software database itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database. Dan untuk mengakses database juga. Kemudian ada fungsi-fungsi yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 tadi, itu sudah sangat jelas. Terima kasih Mas Agus atas presentasinya. Kesimpulan singkat Bu. Oke, silakan Mas Endi. Jadi setelah saya lihat SQL ini memudahkan kita untuk mengelola database ya Bu ya. Iya, benar sekali. Untuk mengenal kelompok perintah SQL, yaitu perintah DDL, DML, DCL, dan TCL, kita harus mengenal SQL itu. Karena untuk menjalankan query SQL, kita memerlukan sebuah database. Nah, SQL itu sebagai jembatan atau sebagai penghubung kita dengan database yang ada di dalam software database. Mungkin untuk kesimpulan dari tugas kelompok tadi sudah Ibu lengkapi. Terima kasih yang untuk memberikan kesimpulan. Selanjutnya, kalian bisa beralih di Google Classroom. Google Classroom itu sudah ada penjelasannya, kemudian ada sumber belajarnya. Kalian bisa baca di bahan ajarnya, kemudian baca di e-booknya, kemudian ada sumber dari internet di situ. Ini nanti digunakan untuk mengerjakan di LKPD, karena di LKPD Ibu meminta kalian untuk mencontohkan perintah DDL, DML, DCL, dan TCL. Nanti sumbernya kalian bisa cari di sini. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, mungkin tadi ada yang belum sempat menyaksikan video pembelajarannya. Kemudian kalian nanti mengerjakan kuis, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Baiklah, kita bertemu kembali di sini. Kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran yang ada di Google Classroom. Kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Ini untuk mengenal kelompok perintah DDL, DML, kita harus mengenal SQL. Untuk menjalankan query SQL, kita memerlukan sebuah software. Itu dari saya, Bu. Iya, terima kasih. Tepat Terima sekali. kasih. Iya, mungkin Ibu bisa lengkapi untuk kesimpulan kita hari ini, yaitu SQL atau Structure Query Language itu adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan database. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham, komunikasinya apa aja? Dari membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. SQL terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language, dan Transaction Control Language. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sulastri. Kemudian, untuk menjalankan perintah query tersebut, diperlukan sebuah software database. Dalam pembelajaran hari ini adalah MySQL yang sudah terinclude di dalam exam. Untuk materi pembelajaran selanjutnya itu adalah Data Definition Language. Jadi mulai minggu depan kita akan mempelajari tentang DDL atau Data Definition Language. Mohon kalian persiapkan, baca-baca dulu materinya, baca-baca bahan ajar yang sudah Ibu siapkan di dalam Google Classroom. Mungkin sebelum Ibu akhiri, ada yang mau memimpin berdoa terlebih dahulu? Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Ya, terima kasih Mas Dwi sudah memimpin berdoa. Jadi terima kasih atas kehadirannya di room ini. Ibu minta keaktifannya juga di Google Classroom, tagihan-tagihan tugasnya juga dikerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.